Selamat pagi sahabat-sahabat Rani LPF. Selamat datang dalam Santapan Rohani bersama Senin 20 Mei 2023. Syukur dan pujian kepada Tuhan, kepada Tritunggal Maha Kudus pada hari pertama setelah Pentakosta, kita boleh merayakan peristiwa iman, yakni Bunda Maria sebagai Bunda Komunitas Gereja. Adapun keputusan ini ditetapkan Paus Fransiskus pada tanggal 11 Februari tahun 2018. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 25 ayat 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kalau kepada kita diucapkan atau ditanyakan, apa itu gereja? Dan siapa itu gereja? Ada kemungkinan berbagai jawaban. Ada yang mengatakan gereja adalah sebuah bangunan, tempat di mana orang-orang Kristen, orang Katolik mengadakan ibadat dan perayaan iman. Benar, tapi belum tepat. Apa itu gereja dan siapa itu gereja? Mungkin ada berkata, oh gereja itu adalah paus, uskup, imam, kongregasi-kongregasi. Itulah gereja. Sehingga sering muncul ungkapan demikian. Gereja tidak melayani orang-orang yang terpinggirkan. Sering orang mengucapkan itu di dalam gambarannya adalah para imam, pengurus gereja, atau boleh dikatakan kaum religius yang tidak melayani gereja. Gereja tidak mendukung orang-orang tertentu untuk menjadi calon anggota legislatif. Yang muncul di benak orang yang berkata demikian, ya uskup, imam atau pastor paroki, atau kaum religius. Ya bisa-bisa saja dikatakan demikian, tetapi itu belum tentu benar, belum tepat sekali. Maka apa itu gereja? Gereja adalah persekutuan umat Allah yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja itu adalah manusia. Gereja itu adalah kita semua yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah pengertian gereja yang paling mendasar. Bahwa persekutuan itu ada organisasi, ada pengembalaan, persekutuan tersebut ada rumah ibadat, itu adalah lahir dari konsep gereja yang adalah persekutuan umat Allah. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pada hari ini Paus mengajak kita bahwa sehari setelah Pentakosta kita merayakan peristiwa iman, yaitu Bunda Maria, Bunda Gereja. Ini tidak berarti Bunda Maria adalah bunda untuk paus, uskup, para imam, bunda untuk paroki, stasi, dan lingkungan, bunda untuk kaum berjubah, para suster dan bruder atau frater, tapi bunda semua kita, orang-orang yang telah membentuk sebuah persekutuan yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sahabat rohani yang terkasih, kapan kira-kira gereja itu mulai bertumbuh dan berkembang? Gereja itu mulai disemayamkan dalam persekutuan para murid. Ketika para murid dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka mulai dipersatukan oleh Yesus. Itu mulai benih gereja bertumbuh.
Dan kemudian di kaki salib, Tuhan kita Yesus Kristus melihat bundanya bersama dengan murid yang dikasihi. Inilah gereja. Inilah persekutuan yang setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai di kayu salib. Di saat itu Tuhan kita Yesus Kristus berkata kepada Bunda Maria, itulah anakmu. Dengan kata lain, murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus adalah anak dari Bunda Maria. Kemudian kepada murid yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Yohanes berkata, inilah ibumu. Dengan kata lain, bahwa Bunda Maria adalah bunda dari murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak saat itu, Bunda Maria tinggal bersama dengan anak-anaknya. Dan anak-anaknya adalah murid Tuhan kita Yesus Kristus menyambut sang bunda. Maka mereka sejak kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus berdoa di ruangan tertutup sebagai sebuah persekutuan yang beriman pada Yesus, yakni gereja, untuk menanti kedatangan Roh Kudus. Dan itulah yang kita rayakan pada Pentakosta kemarin, tanggal 19 Mei 2024. Dan pada hari ini, Bunda Maria menjadi bunda gereja, bunda dari orang-orang yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yakni kita sendiri. Di kaki salib Bunda Maria, bunda kita, dan Rasul Paulus, Rasul Yohanes yang disayangi, mewakil kita. Dengan kata lain, di kaki salib Tuhan kita Yesus Kristus berkata kepada kita yang disayangi oleh Dia, inilah bundamu, terimalah dia, dia akan ada bersama dengan kamu. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, marilah kita memandang kepada Bunda Maria sebagai bunda gereja. Kita adalah persekutuan murid-murid Kristus yang memiliki seorang ibu yang setia mendampingi anak-anaknya yang disayangi oleh sang putranya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam suka dan duka kehidupan gereja. Di dalam perjalanan zaman yang sering berubah, Bunda Maria senantiasa meletakkan kita di dalam hatinya yang terdalam. Ia adalah murid Kristus yang sejati. Ialah yang pertama percaya Yesus adalah putra Allah, bukan dari hubungan biologis, tapi adalah suatu karena Roh Kudus, sebagaimana dikatakan malaikat, sehingga ia tidak ragu-ragu berkata kepada Yesus dalam peristiwa di Kana, mereka membutuhkan anggur. Ia tahu putranya bukan seorang pengusaha anggur. Putranya bukan seorang donatur yang bisa membeli anggur untuk mencukupi anggur yang mulai habis dalam peristiwa perkawinan Kana. Tetapi dia tahu putranya adalah Allah. Dialah yang pertama beriman. Sang putra yang ia kandung selama 9 bulan adalah sungguh anak Allah, Mesias yang diberkati, Allah bersama dengan kita. Dia telah percaya ini adalah putra Allah yang sejati, sang firman menjadi daging. Sebelum murid-muridnya melihat mujizat dia, sebelum murid-muridnya melihat perbuatan-perbuatan, kata-kata kebiasaan, sebelum murid-muridnya mengalami Yesus yang bangkit dan menampakkan diri, Bunda Maria telah pertama yang percaya inilah putra Allah. Maka dia tidak ragu-ragu mengatakan, berilah mereka anggur. Meskipun Yesus berkata, saatku belum tiba Bunda. Tetapi Bunda Maria percaya bahwa dia bisa memberikan anggur. Dan ternyata inilah mujizat sang putra Allah yang pertama
di dalam pelayanan. Bunda Maria adalah rasul yang pertama di dalam komunitas gereja. Dan layak dia diserahkan komunitas sebagai murid-murid yang disayangi oleh putranya kepada dia sebagai sang pelindung. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Dengan ini, Paus Fransiskus hendak menyampaikan kepada kita, di dalam kehidupan apapun yang terjadi, datanglah kepada Sang Bunda. Saya bersyukur LPF telah menempatkan Bunda Maria di dalam hati Anda dan percaya Bunda Maria telah menyimpan iman Anda, memperhatikan Anda dan kita semua. Betapa namanya disebut setiap saat. Kita adalah murid-murid yang dikasihi. Di dalam kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak yang harus memperhatikan anak-anak dan istri, di dalam persoalan ekonomi kita yang terkadang rentan, di dalam situasi potensi konflik yang bisa muncul, atau mungkin kita sedang mengalami sakit saat ini, tapi kita tahu ada Dia yang mencintai kita di dunia ini, dan kelak mencintai kita di surga. Oleh karena itu, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Anda telah memiliki sebuah kepingan dari harta Bunda Maria, yaitu kesetiaan untuk bergabung di dalam persekutuan mendalami iman setiap saat dan berdoa setiap saat, setiap minggu. Inilah ciri gereja yang hidup. Inilah ciri gereja yang memiliki hati Sang Bunda. Di dalam keterbatasan kita, kita menyebut nama Dia, nama yang kita sayangin. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, bayangkan seorang anak berjalan bersama dengan mamanya di mall. Ketika masuk mall, dia menggandeng tangan mamanya. Karena orang begitu banyak, hilir mudik, tempat yang sangat ramai. Pada suatu tempat di sebuah etalase, suatu outlet, dia melihat ada banyak mainan anak-anak yang sangat menarik perhatian dia. Dia ingin menikmati apa yang dijual oleh sang penjual tersebut. Dan dia ingin memiliki apa yang ia sukai itu. Maka secara tidak sadar, ia terlepas genggaman memegang tangan sang ibu. Dia asik melihat, mendekati wajahnya, matanya ke etalase, memperhatikan. Dia tidak lagi ingat ibunya. Orang begitu banyak berlalu, dan ibunya mulai bergeser beberapa meter dari situ, karena tidak mungkin sang ibu berdiri di situ. Akhirnya sang anak tersadar, mana mamaku? Dia tengok, ini bukan mamaku. Apa yang terjadi? Barang yang ia lihat, yang ia sukai, barang yang ia ingin miliki, mungkin boneka bagi seorang anak, mungkin mobil-mobilan bagi seorang anak laki-laki, tidak lagi berharga bagi dia. Dia akhirnya menangis mencari, di mana mamaku? Dia tidak lagi melihat apa yang tadi ketika mamanya, tangannya menggenggam tangan mama, dia tertarik kepada materi tersebut. Tetapi ketika tangan mama sudah terlepas dan dia melihat sekitarnya orang yang nggak ada lagi, dia tidak lagi tertarik kepada barang tersebut. Maka dia menangis. Dia mencari, mama, mama. Dan orang bertanya, mana mamamu? Dan mama yang mendengar suara anaknya menangis, dia mendekati, sini nak. Dia kembali memegang tangan anaknya, dan tangan anaknya akhirnya terpegang. Apa yang ingin saya ajak kita renungan untuk ini? Seperti sang anak kita ini. Ketika kita menggenggam tangan sang bunda, banyak hal yang menarik dalam kehidupan ini. Kita suka, kita ingin miliki apapun juga. Kita disadarkan bahwa yang buat kita suka kepada
suamiku, anakku. Yang membuat kita suka kepada pekerjaanku, kepada sahabatku, kepada LPF, karena kita menggenggam tangan Sang Bunda. Dan tangan Sang Bunda itu menggenggam kita, sehingga kita merasa aman dan tenang. Dan rasa aman dan tenang itu mulai tumbuh minat pada apa yang kita sukai. Tetapi begitu tangan Sang Bunda terlepas, kita kehilangan. Terkadang apa yang kita sukai, kita tidak sukai lagi. Kita tidak lagi suka pada suami kita. Sebal banget aku pada suamiku ini. Tidak punya alasan Anda sebal, tapi Anda sudah bosan dengan dia sih. Aduh, usil kali anakku ini. Ah, suamiku ini begini, istriku begini. Ah, aku sudah jenuh bekerja. Ada kemungkinan ketika Anda mulai bosan dan jenuh, apa yang dulu Anda tertarik, ada kemungkinan besar tangan Anda sudah terlepas dari tangan Bunda Maria. Anda tidak lagi membiarkan Bunda Maria menuntun berjalan bersama dengan Anda, bergandengan tangan seperti Anda masuk ke mall. Kehidupan kita ini adalah sebuah mall. Di sana banyak tawaran yang menarik. Di sana orang lewat, orang yang tidak kita kenal. Tetapi ada figur yang kita kenal, yaitu Bunda Maria. Ada banyak tawaran ajaran-ajaran agama dan sebagainya. Tapi hanya satu yang menggenggam tangan kita, Sang Bunda. Sehingga ketika kita menggenggam tangan dia, semuanya menjadi indah. Semuanya menjadi menarik. Karena keindahan hanya muncul dari jiwa yang tenang. Dari hati yang damai. Dan hati yang damai dimiliki anak adalah kalau ia berada bersama dengan Sang Bunda. Ketika seorang ibu meninggal, kita menangis karena bukan ibu tidak lagi memberikan roti, uang, tapi kita kehilangan damai. Kita kehilangan ketenangan kehidupan. Inilah yang hendaknya dirindukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, bahwa biarlah tangan Sang Bunda menggenggam tanganmu, dan genggamlah tangan Sang Bunda, karena dia adalah ibumu dan kita adalah anak-anakmu. Maka hidup ini indah. Beban yang berat pun terasa ringan karena ada kekuatan damai yang mengalir dari genggaman tangan Anda dan genggaman tangan Bunda Maria. Semoga hari ini kita sadarkan bahwa rasa tertarik kita dalam LPF, rasa antusiasme kita dalam kehidupan kita, ketenangan kita menghadapi persoalan-persoalan kita, karena tangan kita lagi tergenggam, berjabat tangan, bergandengan dengan Bunda Maria. Tetapi ketika kita mulai jenuh, ketika kita mulai letih dan capek, membosankan dan tidak tertarik, di saat itu kita sadar Bunda Maria sudah tidak lagi menyatu dengan kita kembali kepada dia. Kita datang merangkul, biarkan dia menggenggamkan kita, maka antusiasme, sukacita dan damai dalam kehidupan ini kembali kita nikmati. Tuhan memberkati kita. Amin.